semua itu jubah dia. Dan kedua, barisan kedua masih ada jubah, tapi itu jubah penuh dengan kotoran-kotoran. Dan barisan ketiga masih ada jubah. Dan dalam jubah itu saya melihat hanya beberapa orang saja yang pakaian berkilau-kilau putih. Saya tidak melihat muka-muka itu. Tuhan tidak izin saya melihat wajah-wajah kita. Jadi oleh karena dinyatakan sebentar tadi, maka saya ulangi kembali bahwa firman Tuhan sedang digenapi sekarang. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Mari kita masuk yang dipilih itu. Jangan kita tertinggal. Maka benar kata firman Tuhan yang dikatakan hamba Tuhan itu, bahwa 3 perkara jangan terpisah. Yaitu kita harus berdoa, baca Alkitab, lakukan itu hukum Tuhan. Mari kita sama-sama bersiap sedia di akhir zaman ini. Karena saya melihat dunia sekarang orang sibuk dengan mencari keperluan uang. Ada yang enjoy terus, ada yang terlalu mengejar apa yang isi dalam dunia. Tetapi kalau kita terlalu mengejar isi dunia, kita bermusuh dengan Allah. Hukum Tuhan itu adalah kudus yang diteguhkan di surga. Jadi orang-orang kudus itu sangat sakit mata melihat keadaan-keadaan dunia. Sebab kita punya tubuh ada di dunia, tapi kita punya roh di surga sebenarnya. Bersama dengan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dan para orang-orang kudus yang ada di sana. Sebab itu, jangan kita sambil leka keadaan sekarang. Banyak orang prasangka kita bebas dari penyakit, kita tidak akan terkurung lagi. Jangan. Tuhan bagi kita waktu sedikit lagi. Ada kelaknya akan melanda satu yang wabah lebih dahsyat. Itu kita tidak akan bertemu lagi. Kita akan terpisah-pisah sudah. Dalam keadaan itu dikurung kembali. Maka pada kesempatan ini kita dibagi peluang memperbetulkan sikap kita, termasuk saya sendiri yang banyak kesalahan. Ini kesempatan bagi saya sendiri memperbetulkan keadaan diri saya, mendekat kepada Tuhan. Dan setiap kali ibadah jangan kosongkan ini gereja. Jangan ada wabah baru berebut-rebut itu kursi. Itu salah. Kita ada ibadah, jangan khususkan hanya muda-mudi yang mencari Tuhan. Kalau ibadah muda-mudi hanya muda-mudi saja, oh biarkan saja, itu hanya muda-mudi saja nih pada hari 6. Tuhan tidak tetapkan begitu. Banyak waktu, banyak hari kita menyembah kepada Tuhan. Kenapa khususkan hanya hari Minggu kita mencari Tuhan? Apalagi kalau tidak suka berdoa, tidak baca Alkitab. Mari kita cari Tuhan selagi ditemui. Jangan kita menjauh, sebab nanti kita tidak akan terpilih. Saya banyak melihat di dalam YouTube banyak kehidupan orang-orang Kristen yang sudah menyeleweng karena mengejar akan isi dunia. Tapi kita di sini, saya melihat kasih anugerah Tuhan melimpah-limpah di tempat ini. Setiap kali kita ibadah, kita dilawah Tuhan. Setiap kali kita bertemu atas sama yang lain, kita dihiburkan Roh Kudus. Yang sakit diberikan kesembuhan, yang lemah diberikan kekuatan baru. Saya sebenarnya setiap kali kita bertemu ibadah, saya begitu merasa sesuatu hadirat Tuhan. Itulah kalau saya memuji, saya menyembah, saya memuji betul-betul. Saya tidak mengira siapa di kiri kanan depan belakang. Sembah Dia, karena di sini ada malaikat menjaga kita. Kita sudah dipilih sebenarnya. Jangan kita menjauh dari Tuhan. Ini kesempatan. Ingat masa Covid dulu. Kita sungguh sengsara masuk dalam rumah Tuhan ini. Kita dikawal dengan ketat. Kenapa sekarang kita diberi kebebasan? Jarang-jarang bukan kita masuk dalam rumah Tuhan. Melakukan hukum Tuhan itu kita tidak mau buat. Apakah kita sampai nyawa kita sudah tiada baru kita meminta maaf kepada Tuhan? Sudah terlambat. Inilah saatnya. Mari semua jemaat Tuhan bersiap sedia. Saya sebenarnya tidak senang sejak tahun 2024 kita masuk. Doa saya, Tuhan jangan biar saya gagal kembali pada tahun 2024. Sebenarnya terlalu sedikit sudah masa kita sebenarnya. Kalau kita berdoa setiap hari, kita rasa sudah terlalu sedikit. Saya mau cakap sepertinya
biasa mau menangis. Saya rasa itu situasi di sekeliling itu sangat menghimpit hidup kita. Sebab itu bekerja tidak salah, mencari duit tidak salah, belajar tidak salah, apapun tidak salah. Tapi jangan belakangi hukum Tuhan ke depan. Biar Tuhan punya hukum di depan. Karena itu yang memberi jaminan. Saya tidak mau berkhotbah, tetapi saya jemaat Tuhan, saya melihat dalam keadaan apa yang dinyatakan Tuhan kepada kita di sini. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Jadi mari kita berdoa supaya apapun pelancaran pelayanan di luar negara, di Thailand, kalau kehendak Tuhan, jadilah Tuhan yang menyediakan keuangan. Kita tidak akan memaksa segala keadaan. Demikian juga pelaksanaan dalam program Hari Raya ini, anak-anak bersama guru-guru yang ada, program yang luar biasa pertama kali diadakan Gereja Immanuel Roti Kehidupan. Beri tepukan tangan dulu. Ini adalah satu program pertama anak-anak di bawah guru-guru pakai uniform yang tidak ikut serta rugi. Sebab itu dalam program ini satu yang sangat indah kita buat, tidak pernah kita buat. Dan begitu sesuatu yang secara diam-diam dilancarkan, namun dalam doa bersama dengan Tuhan, mari kita membawa anak-anak bersuka kepada Tuhan. Sebab dalam setiap yang dilakukan itu bukan kita yang merancang, Tuhan yang merancang. Sama ada pasca kita doa puasa, dalam setiap sesi ibadah yang dipilih itu bukan pastor yang memilih, Tuhan yang memilih. Jadi bersiap-siap penuh. Tidak lama lagi pada bulan ini kita masuk di dalam doa puasa dan pasca. Dan kita ada 3 sesi di dalam ibadah, yaitu siangnya kita pada pasca itu kita doa puasa, dan seterusnya malam kita ibadah, hari 6 kita ibadah, hari Minggu kebangkitan. Jadi mari kita betul-betul supaya pintu